Nah, sebagai orang awam tentunya kita perlu tahu nih apa sih yang dikasih Kementerian Agama untuk siswa-siswa, kemudian ada mahasiswa S1, S2. Apa sih beasiswa yang akan diberikan? Kita akan tanya-tanya langsung nih ke Bu Ulfa. Assalamualaikum Bu Ulfa. Ya, waalaikumsalam Mbak Yuyu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Tambah ini ya, lama nggak jumpa nih Mbak Ulfa. Jadi lebih fresh ya. Tambah fresh ya. Terima kasih. Tapi ya keren lah Mbak Yuyu itu mah. Masya Allah ya. Sehat ya Mbak Ulfa ya? Alhamdulillah. Nah, ya. kita mau tanya-tanya nih Mbak Ulfa terkait BIB nih. Kita panggilnya Mbak Ulfa apa Bu Ulfa nih? Ya boleh Mbak Ulfa lah biar agak muda gitu ya. Kelihatan Sudah lebih dekat. Iya. Gimana nih Kak Sarof? Mau tanya apa dulu nih Kak Sarof? Kita bisa tanya-tanya tentang BIB yang awal-awal yang dasarnya, kemudian juga apa sih itu BIB, kemudian diperuntukkan untuk siapa aja, apakah cuma santri, apa cuma siswa madrasah, iya. atau bisa juga yang lain seperti itu. Oke, terima kasih Mas Sarof dan Mbak Yuyun. Jadi Beasiswa Indonesia Bangkit ya, Kementerian Agama itu dikhususkan untuk keluarga besar Kementerian Agama. Nah, siapa aja itu? Nah, kita ada banyak program ya teman-teman di Kementerian Agama ini, ada S1, S2 dan S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Ya. Jadi selain itu kita juga ada program double degree baik S1 maupun S2 gitu. Kita juga ada program akselerasi ya. Akselerasi ini juga programnya keren. Jadi kita bisa studi lebih cepat selesai. Jadi kalau kita misalnya S1, S2 itu kan 4 tahun S1, 2 tahun S2 gitu ya. Nah, ini akselerasi bisa 4 tahun itu langsung mendapat gelar magister. Nah, keren kan itu untuk para santri kita ya. Terus ada juga S2 lanjut S3. Ini juga akselerasi ya. Jadi 18 bulan itu S2, 36 bulan itu S3. Jadi sekitar 4 tahun setengah itu sudah selesai doktor ya. Studi dan dapat gelar doktor. Gitu. Ini keren ini. Bagi fresh graduate ya yang baru lulus S1, keluarga besar Kementerian Agama silahkan mendaftar di program ini. Ya, gitu. Wah, luar biasa banget nih. Jadi Mas Arif juga tertarik nih masuk BIB nih. Sangat tertarik sih. Sangat tertarik. Nah, untuk syaratnya sendiri gimana nih Mbak? Mungkin dari perjenjang bisa dijelasin dulu nih. Ini kan tadi ada beasiswa dari S1, kemudian ada akselerasi juga gitu ya. Bisa dijelasin Mbak, untuk siswa itu seperti apa, harus bagaimana, itu syarat-syaratnya seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk S1 itu yang beasiswa unggulan keagamaan diperuntukkan bagi anak-anak kita yang sekarang itu kelas 12 ya, atau yang sudah lulus 2 tahun terakhir. Jadi lulus tahun 2026, 2025 dan 2024 ya. Jadi 3 tahun terakhir dan maksimal usianya 24 tahun. Maksimal 24. Maksimal 24 tahun. Itu untuk yang S1 secara usia gitu ya. Kemudian yang S2 itu usia berapa? Maksimal 40 tahun. Ya, 40 tahun. Baik di dalam maupun di luar negeri. Begitu juga untuk yang S3. Itu juga 48 tahun baik di dalam maupun di luar negeri. Jadi masih cukup waktu untuk mengambil yang bagi teman-teman yang doktor, dosen ataupun pegawai Kementerian Agama bisa mengambil S3 karena usianya masih cukup lumayan panjang ya, 48 tahun. Mbak Yuyun bisa juga S2. Malah sudah lulus S2 ya? Tinggal lanjut S3. Ya, itu tadi. Siap. Nanti minta bocoran lah pokoknya ya. Nanti bocoran cara-caranya biar bisa lulus S3 nih ya. Oh iya, Bu, kalau misal di bawah naungan Kemenak, kemudian siswa, kemudian juga santri, mereka bisa punya kesempatan buat masuk ke beasiswa BIB ini. Tapi kalau misal santri dan mereka nggak masuk ke madrasah itu bisa apa enggak ya? Santri nggak masuk madrasah maksudnya? Dia nggak sekolah formal seperti itu. Oh, jadi di Pontren itu ada yang namanya PKPPS, ya kan? Kemudian PDF. ada juga PDF, kemudian ada juga SPM atau Satuan Pendidikan Muadalah. Itu juga bisa mendaftar di program beasiswa Kementerian Agama atau BIB. Berarti jadi, jasanya terakui juga? Terbuka ya, sangat terbuka bagi teman-teman kita santri itu sangat terbuka
terbuka sekali tahun ini. Justru untuk santri ya atau pesantren itu ada kuota khusus ya, kita bedakan gitu kuotanya. Jadi silahkan berkompetisi dengan teman-temannya di pesantren. Luar gitu. biasa ya. nih santri. Jadi nggak cuma sekolah formal, tapi juga pesantren mereka juga punya kesempatan yang sama. Betul sekali gitu. Dan dikhususkan juga kuotanya buat santri. Iya, betul. Jadi berimbang lah ya, kita tidak ada diskriminasi antara beasiswa unggulan keagamaan dengan santri, itu sama-sama beasiswa di Kementerian Agama, BIB gitu ya teman-teman ya. Untuk ininya Mbak, kan santri tadi lulusan PDF nih, PDF, SPM, kemudian PKPPS, itu sama, mungkin kayak harus 2 tahun setelah ijazah, misal kayak maksimal 2 tahun atau? Betul sekali, sama ya, sama sekali ya. Jadi kalau santri itu S1 ada kekhususan ya, dia itu harus ada surat keterangan mungkin 3 tahun di pondok dan dapat membaca kitab kuning. Nah, suratnya itu nanti yang mengeluarkan adalah pimpinan pondok pesantren, betul sekali. Bedanya dengan program yang unggulan keagamaan itu di situ. Nah, untuk santri ini juga kita khusus, jadi untuk S1 tidak dipersyaratkan sertifikat kompetensi bahasa Mbak Yuyun. Jadi keren ya gitu. Afirmasi sekali ya. Iya, ini khusus S1 ya, teman-teman. Untuk S1 pesantren atau S1 santri tidak dipersyaratkan sertifikat bahasa. Berbeda dengan S1 yang beasiswa unggulan keagamaan. Semuanya dipersyaratkan untuk sertifikat bahasa, baik bahasa Arab maupun bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris itu bisa digunakan untuk seluruh program studi, ya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin melampirkan sertifikat kompetensi bahasa Arab, boleh. Tapi prodinya yang dipilih harus yang Islamic Studies, keagamaan, misalnya Usuluddin, ya, tafsir hadis, ilmu hadis, itu boleh, silahkan. Tapi kalau misalnya mau ke Usuluddin tapi punya sertifikat kemampuan bahasa Inggris, nggak apa-apa juga, boleh. Ya. Jadi Inggris itu untuk seluruh prodi, tapi kalau mau pakai bahasa Arab harus khusus yang prodi Islamic Studies. Oke. Gitu. Nah, untuk kita berlanjut ke ininya, syarat-syarat, mungkin yang syarat-syarat umum nih, maksudnya Mbak, teman-teman dari siswa itu kan kadang untuk memahami buklet atau juknis itu mungkin sangat minim ya pemahamannya. Betul. Kalau kita bandingkan daerah di Jawa mungkin mereka sudah bisa nih. Tapi kita kan juga menyasar ke daerah-daerah 3T nih ya, 3T yang terluar, terdepan dan lain sebagainya. Teman-teman di sana mungkin butuh informasi yang ringan untuk diterima gitu, Mbak. Boleh nggak di-spill mungkin secara singkat saja, apa sih syarat-syarat yang pertama tadi dari awal sampai akhir itu seperti apa? Kalau syarat-syarat dokumen itu nggak terlalu rumit ya, jadi kami di buklet kami sudah jelas dan sudah ada contoh-contoh surat yang bisa tinggal dikopas saja di situ ya. Nanti misalnya surat izin dari pimpinan, contohnya terlampir, itu nanti ada di situ semuanya. Teman-teman tinggal nanti ambil, kemudian di copy paste, diketik, dan nanti tinggal mintakan tanda tangan. Tidak ada dokumen yang tidak bisa diakses di situ, semuanya bisa diakses di. Mungkin saya perlu sampaikan bahwa teman-teman bisa mengakses di beasiswa.kemenak.go.id ya. Di situ nanti akan komplit informasinya tentang buklet, syarat dan ketentuannya, kemudian kampus dan prodinya itu mana saja, itu nanti bisa diambil di situ ya teman-teman. Silahkan nanti bisa diakses, sangat terbuka, semuanya bisa melihat buklet itu di website kami. beasiswa.kemenak.go.id